Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak dosen atau teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Samuel Nathaniel Boro dengan NIM 2024 31178 dari kelas D Komputer dan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan presentasi hasil laporan saya yang berjudul Analisis Kesadaran Pengguna terhadap Pelacakan Data Lokasi pada Aplikasi Mobile. Baik, langsung saja kita masuk ke presentasinya. Yang pertama di sini adalah latar belakang. Di era digital, smartphone telah berubah fungsi dari sekedar alat komunikasi menjadi sensor yang yang terus mencatat pergerakan fisik manusia. Layanan berbasis lokasi atau location based service memang memberikan efisiensi yang luar biasa. Namun di balik itu ada mekanisme background location tracking yang bekerja melacak lokasi pengguna secara kontinu. Dari kacamata sosiologi digital, fenomena ini adalah manifestasi dari surveillance capitalism, di mana data lokasi diekstrasi dan dijual untuk iklan bertarget. Meskipun di Indonesia sendiri sudah ada UU Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022, fakta di lapangan menunjukkan terjadinya fenomena privasi paradoks. Pengguna khawatir akan privasinya, namun tetap asal menekan tombol allow demi akses instan pada aplikasi tersebut. Baik, di sini adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk rumusan masalah sendiri, di sini ada kesadaran pengguna terhadap membaca privasi polisi sebelum memberikan konsen akses lokasi. Pemahaman lokasi tentang background location tracking dan risiko keamanannya, persepsi terhadap transparansi developer dan kekhawatiran komodifikasi data, postur cyber hygiene pengguna dalam manajemen izin aplikasi. Untuk tujuan penelitian, di sini ada mengukur kepatuhan meninjau kebijakan privasi sebelum data sensitif. Yang kedua, mengevaluasi knowledge gap tentang mekanisme background tracking. Yang ketiga, menganalisis sentimen, kekhawatiran, dan krisis kepercayaan terhadap developer. Yang keempat, merumuskan rekomendasi mitigasi risiko privasi data spasial. Di sini ada metode dan tahapan penelitian. Untuk metode di sini, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif melalui survei daring melalui Google Form yang yang telah terkumpul 22 responden yang mencangkup 36,4% mahasiswa teknik informatika, 31,8 mahasiswa prodi lain, dan 31,8 masyarakat umum. Di sini juga ada 5 tahapan sistematisnya. Yang pertama itu perencanaan dan identifikasi masalah. Yang kedua rancang bangun kuesioner. Yang ketiga pengumpulan data primer. Yang keempat analisis data dan pembahasan 5 laporan akhir. Di sini juga ada profil demokrasi responden. Penelitian melibatkan 22 responden dengan karakteristik beragam, memberikan perspektif seimbang antara penggunaan teknis IT dan non-teknis. Indikator sini ada jenis kelamin, laki dan perempuan. Yang laki-laki 63,6%, yang perempuan 3,4%. Di sini juga ada indikator status atau prodi. Kategorinya adalah ada teknik informatika, mahasiswa prodi lain, dan yang belum kuliah atau umum. Terus ada sistem operasi dengan kategori iOS atau Android. Dominasi pengguna iOS 54,5%. Menarik ekosistem Apple lebih ketat, namun tidak semerta-merta menjamin kesadaran privasi lebih pengguna.
Di sini ada kesadaran privasi dan transparansi developer. Untuk kategori di sini yang selalu untuk temuan berikut menunjukkan tingkat krisis kepercayaan publik yang nyata. 9,9% responden merasa pengembang aplikasi kurang transparan atau bahkan tidak transparan sama sekali dalam memberikan alasan permintaan akses lokasi. Terus 63,63% responden mengalami kecemasan cyber tingkat tinggi skala 4 dan 5 karena takut data lokasi dijual kepada pihak ketiga. Terus di sini ada celah keamanan signifikan juga 40,9% tidak tahu aplikasi bisa melacak yang tidak tahu kalau aplikasi bisa melacak di latar belakang rentan terhadap digital stalking pasif. Di sini juga ada cyber hygiene, kekhawatiran dan tindakan preventif. Untuk analisis temuannya di sini security fatigue 36,4% tidak pernah audit izin aplikasi, kelelahan akibat terlalu banyak peringatan privasi. Yang kedua ada cyber anxiety tinggi. Terus yang ketiga ada literasi digital meningkat. 68,2% pernah menolak izin tidak relevan, sinyal menandakan bahwa orang tersebut memiliki positif kesadaran akan privasinya. Untuk dampak positif dan negatif dari pelacakan lokasi ini, dampak positifnya adalah akurasi kurir untuk e-commerce dan optimasi rute transportasi online. Yang kedua, fitur keselamatan, emergency SOS, find my device, pelacakan anak atau lansia. Yang ketiga, tulang punggung ekonomi digital berbasis LBS. Untuk ada dampak negatifnya sendiri. Yang pertama, erosi privasi. Pengguna menjadi produk yang diprofilkan secara psikografis dan dijual ke pengiklan. Ancaman keamanan fisik, kebocoran data spasial dapat berujung pada doxing, stalking, hingga perencanaan kejahatan. Diskriminasi algoritmik, price discrimination, untuk memberikan harga lebih mahal bagi pengguna di kawasan elit. Untuk rekomendasi sendiri, untuk rekomendasi perbaikan di sini untuk pengguna tetap less privilege, pilih while using the app, hindari allow all the time, audit izin minimal sebulan sekali. Untuk developer, tinggalkan dark patterns, gunakan just-in-time prompt yang menjelaskan alasan izin dalam bahasa manusia biasa, hapus fitur yang memaksa izin tidak relevan. Untuk regulator, Kominfo perlu membentuk satuan tugas audit aplikasi, tegakkan sanksi denda minimal 2% pendapatan tahunan per UU PDP nomor 27 tahun 2022. Untuk kesimpulan sendiri, yang pertama, profesi paradoks mendominasi, kontradiksi tajam. 63,7 sangat khawatir komodifikasi data, namun 36,4 tidak pernah memeriksa izin aplikasi akibat security fatigue dan dark patterns. Yang kedua, krisis kepercayaan ekosistem digital, 90,9% menilai developer tidak transparan. Mekanisme user consent saat ini gagal. Persetujuan diberikan karena keputusan bukan pemahaman. Urgensi edukasi dan penegakan hukum, 40,9% tidak tahu bahaya background tracking. Literasi cyber harus bergeser dari password kuat ke memahami alur data profesi. UU PDP harus diimplementasikan dengan audit teknisi ketat.
Baik, di sini juga saya membuat poster untuk eh, sos- sosialisasi masyarakat tentang data lokasi untuk pentingnya menjaga data lokasi kita gitu. Dengan judul data lokasi adalah jejak digital Anda. Jangan berikan sembarangan. Terus di pojok kanan atas juga tertera identitas saya. Saya Nathan Alboro dengan NIM 2024-243178 dari Teknik Informatika TPLN. Terus di situ ada juga di mana 63,6% responden hanya kadang-kadang atau bahkan tidak pernah membaca kebijakan privasi sebelum memberikan izin. Di sini juga saya menambahkan dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya untuk sendiri untuk memudahkan navigasi seperti Google Map, mempermudah layanan seperti untuk Gojek, Grab, atau Shopee Food, mempermudah pelacakan kurir, fitur Find My Device, bantuan keadaan darurat. Layanan berbasis lokasi membantu kehidupan kita menjadi lebih mudah dan digunakan dengan bijak. Untuk dampak negatifnya sendiri, itu dapat dari sisi negatifnya, namun jika disalahgunakan, data lokasi kita rentan dijual ke pihak ketiga, memicu resiko stalking, kebocoran data, doxing, pembentukan profil kebiasaan tanpa izin, hingga kejahatan fisik. Di sini juga ada contoh kejadian nyata sebagai bukti bahwa ancaman ini nyata. Saya mencantumkan studi kasus di mana Google dijatuhi sanksi dengan denda hukum karena tidak melacak lokasi pengguna. Karena tetap melacak lokasi pengguna. Meskipun pengguna mengira fitur pelacakan sudah dimatikan, kasus ini bersumber dari laporan resmi App News. Terus ada juga tips taktis dan ajakan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, poster ini memberikan 5 tips praktis bagi masyarakat. Yang pertama, berikan izin hanya saat aplikasi digunakan. Yang kedua, tolak izin lokasi yang tidak relevan. Yang ketiga, periksa izin aplikasi secara berkala. Yang keempat, baca privasi polisi sebelum menekan setuju. Terus selanjutnya, lakukan prinsip last privilege. Berikan akses hanya sesuai kebutuhan, bukan untuk selamanya. Baik, mungkin ini saja pemaparan presentasi dan poster saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.